Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar? Berharap bahwa semua kita dalam keadaan sehat, bersukacita di pagi ini, bersyukur bahwa Tuhan menganugerahkan kita kehidupan dengan berkat-berkat-Nya. Mari bersama luangkan waktu sejenak, kita bersama-sama berhimpun, bersekutu menghadap Dia lewat ibadah pagi ini. Kita edisi Rabu 20 Mei 2024. Mari berdoa. Terpuji nama-Mu Tuhan, Allah yang tidak pernah berhenti berkarya dalam hidup kami. Kami telah menikmati peristirahatan malam dan kami boleh diberi kesempatan untuk bangun menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan. Padamu kami berserah, Tuhan berkati apa yang bisa kami lakukan, dan biarlah itu tetap menjadi suatu kesaksian yang dilihat orang, dirasakan orang pada diri kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, berilah kami bimbingan melalui kuasa Roh Kudus, karena kami memiliki keterbatasan untuk bisa memahami firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami sudah sedia mendengarnya. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah datang berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan untuk edisi Rabu 22 Mei 2024, ini yang menjadi bahan utama renungan kita pada hari Minggu kemarin dari Yehezkiel 37 ayat 1 sampai 14. Yehezkiel 37 ayat 1 sampai 14. Firman Tuhan saya bacakan. Kebangkitan Israel. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan Roh-Nya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah itu penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu Ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, "Hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi napas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu napas hidup supaya kamu hidup kembali dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan." Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernapas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada napas hidup itu, bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada napas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai napas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku. Napas hidup itu masuk di dalam mereka sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan tulang-tulang kami sudah menjadi kering.
dan pengharapan kami sudah lenyap, kami mudah hilang. Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dan dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku kepadamu sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan lalu melakukannya dalam kehidupan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam tema supaya kamu hidup kembali. Supaya kamu hidup kembali. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada tahun 2015 yang lalu, kisah Saint O'Brien yang dikenal The Dancing Man menjadi viral di media sosial Los Angeles. O'Brien yang bertubuh sangat gemuk mengalami peristiwa buruk karena menjadi target perundungan atau dibully dan intimidasi di media sosial. Di sisi lain ada warganet yang iba dan tersentuh, lantas mengubah cemoohannya menjadi kekaguman. Yehezkiel menceritakan pengalamannya di lembah tulang kering. Ia melihat tanah yang penuh dengan tulang-tulang kering. Sebagai simbol kematian dan keputusasaan. Pengalaman itu sekaligus menggambarkan keadaan Israel di pembuangan. Atas perintah Allah, tulang-tulang itu mulai berkumpul, bertemu satu sama lain, dan menghasilkan daging dan kulit terakhir. Roh datang dari 4 penjuru menghidupkan dan menjadikan mereka prajurit yang kuat dan hidup. Dari sini kita belajar bahwa jika Allah memberi penglihatan, maka kita dapat mengubah segalanya menjadi lebih baik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah tantangan, frustasi atau kehampaan dalam hidup kita, kadang-kadang kita merasa seperti tulang-tulang kering, dicemooh, dirundung, ataupun terintimidasi. Namun demikian Allah punya kekuatan untuk menghidupkan kembali apa yang telah mati. Ia mampu memulihkan kembali segala keputusasaan. Tadi tidak peduli seberapa sedih yang kecewa kita. Dia mampu mengubah keputusan menjadi harapan dan mengalahkan kematian menjadi kehidupan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yakinlah bahwa Allah selalu punya rencana memperbaiki dan memulihkan kita kembali. Berserulah kepadanya, percayalah bahwa Dia akan menghidupkan kembali setiap aspek hidup kita yang telah mati dan memberinya semua kemuliaan yang dapat memperbarui dan menghidupkan kita kembali. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, untuk pagi ini kami boleh diberi kesempatan untuk mengambil bagian dalam persekutuan ibadah pagi ini lewat renungan harian Toraya. Terima kasih untuk segala yang Kau buat dalam kehidupan kami, boleh menikmatinya. Dan biarlah itu ya Tuhan, kami senantiasa bersyukur kepadamu. Bapa di sorga, kami akan beraktivitas masing-masing dengan tugas dan pelayanan pekerjaan. Kami bersandar kepadamu, karuniakan kami kekuatan, kesehatan, sehingga dengan semangat kami akan
akan melakukan segala tanggung jawab itu yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kami. Berkati semua keluarga yang senantiasa setia menjalani persekutuan pagi lewat renungan harian Toraya. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, dengarkanlah kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah bersama kita menjalani hidup ini dengan penuh sukacita. Berilah kehidupan saudara untuk tetap melihat bahwa Allah itu membangun kita, memproses kita untuk menuju kehidupan kekal. Mari saudara-saudara terimalah berkat-Nya. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran kita akan mengawali hati dan pikiran kamu di dalam Kristus Yesus sekarang ini dan selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.